Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, lewat channel Mata Fenomena, saya akan menyampaikan judul Habib dan Ahlul Bait dengan perspektif sosiokultural dan fenomenologi. Fenomenologi adalah ilmu untuk melihat dan menangkap arti dari apa yang tampak atau yang fenomena. Dalam konteks ini, fenomena lafaz-lafaz terkait dengan Habib dan Ahlul Bait. Dalam bahasa agamanya, fenomenologi adalah ayat kauniyah. Kana yakunu kauna, yakni ayat ada. Artinya sandingannya ayat kitabiah atau jejerannya Al-Quran atau Al-Hadis. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu menyampaikan firman lewat ayat kitabiah Al-Quran yang tersurat dan tersirat, dan lewat ayat kauniyah yang mungkin lebih banyak tersirat daripada tersurat, karena yang tampak hanya wujud ada atau kauna itu. Pemirsa yang saya hormati, berbicara masalah Habib dan Ahlul Bait dalam konteks aktual kekinian, kita tak lepas dari dua hal pokok lafaz yang menjadi kunci untuk menentukan siapakah itu Habib dan siapakah itu Ahlul Bait. Dua kunci itu adalah persoalan nasab dan persoalan dzurriyyah. Atas dasar ini, saya akan meninjau persoalan Habib dan Ahlul Bait dari segi makna luhawi atau maknawil kalam atau mafhumul kalam, pemahaman kalimat atau pemahaman kata. Dengan kata lain, saya menggunakan pendekatan kata, pendekatan arti kata atau taqarrubul luhawi, pendekatan makna kata atau taqarrubul luhawi. Sebagaimana kita tahu, dalam teori mantek atau ilmu akal, ada kata mutiara mengatakan wal haq atau batil min mafhumul kalam atau min mafhumul maknawil luhawi. Artinya, yang dinamakan hak atau batil adalah dari pemahaman makna kata atau dari arti makna kata atau luhawi. Itu sebagaimana kita tahu, dalam teori Al-Quran pun kita mengenal yang istilah namanya tafsir. Ada tafsir harfiah, ada tafsir takwiliyah. Tafsir harfiah adalah tekanannya pada makna arti kata. Sedang tafsir takwiliyah adalah terkaan logika tentang arti makna kata yang tersirat atau yang mendasar. Jadi makna takwiliyah itu lebih menukik, lebih mendasar daripada makna harfiahnya. Tapi kalau makna harfiah
lebih menekankan pada makna surati, makna kata atau kalimat yang tampak. Atas dasar ini pun saya mencoba lebih pada makna lugawi yang terkait juga makna takwiliyah. Pemirsa yang saya hormati, apabila kita membaca keseluruhan Al-Quran dan membaca keseluruhan hadis, kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa persoalan makom Habib atau makom Ahlul Bait itu tidak ada rincian yang detail yang mampu menjelaskan apakah itu Habib dan apakah itu Dzurriyyah dan apakah itu Ahlul Bait. Dari hal demikian kita dapat menyimpulkan bahwa makna sejati Habib dan makna sejati Dzurriyyah, makna sejati nasab dan makna sejati Ahlul Bait, tidak ada satu orang Islam pun yang mampu memastikan. Artinya semua itu dalam tataran ghaibiyah, belum jelas pasti, masih ramyang-ramyang, bahkan cenderung kabur. Saking samarnya, saking kaburnya ini, maka kita bisa melihat fenomena kenyataan ini. Tidak sedikit orang yang terkecoh, di mana para Habib yang mungkin palsu mempolitisir makom Habib, artinya mencari kekuasaan dari makom Habib, atau lebih parahnya lagi menjual belikan makom Habib atau mengekonomikan konsep Habib. Ini yang fatal. Karena apa? Karena memang makom Habib itu masih samar dan kabur. Penyebabnya begitu. Maka di mana orang itu bagi yang haus kekuasaan langsung unjuk gigi memanfaatkan konsep Habib untuk menguasai orang lain. Bahkan yang parah menindas orang lain. Ini yang parah. Berarti apa? Telah mempolitisir makom Habib. Atau yang lain, bagi orang yang haus duit langsung menjual belikan makom Habib. Jika you mau jadi makom Habib, beli sekian juta, 100 juta, 25 juta. Nah itu bagi orang yang haus duit. Berarti kekaburan makna Habib dijual belikan, diakontingkan, dihitung rupiahkan untuk mencari keuntungan. Ini juga brengsek, tidak baik, tidak mulia di mata Allah dan di mata Rasul. Nah ini, itulah penyebabnya, karena makna Habib itu masih kabur, masih samar. Makna Dzurriyyah masih kabur, masih samar. Maka banyak politisasi makom Habib. Dan banyak manipulasi atau ekonomisasi makom Habib. Nah ini, maka lewat forum ini, saya sebagai umat Nabi, hamba Allah, mencoba membedah apa itu hakikat Habib, apa itu hakikat Ahlul Bait dari pendekatan makna kata, makna wil labdi atau mafhumul labdi. Nah itu. Nah, karena ada dua kuncinya, adalah soal Dzurriyyah dan nasab, maka mari kita pertama mencoba membedah arti hakikat Dzurriyyah dan nasab. Selamat mengikuti ya. Nah ini, selamat mengikuti. Kita menginjak pada makna yang pertama, yaitu makna hakikat Dzurriyyah. Secara teori bahasa, Dzurriyyah dari akar kata dasar dzarotun. Dzarotun artinya satu biji sawi. Nah ini, satu biji sawi. Berarti di sini Allah itu akan menjelaskan soal gen manusia
Ini dari simbolkan yaitu dari bahasa buah-bahan ya biji sawi. Maka di sini lewat kata duriyah Allah akan menjelaskan ayat kauniyah tentang gen manusia, sel sperma manusia. Itu. Nah, karena apa? Akar kata duriyah adalah satu biji sawi. Maka bicara duriyah adalah bicara gen manusia, sel sperma manusia. Misal saja sel sperma yang mulia Rasulullah atau gen yang mulia Rasulullah nanti melahirkan makhluk baru atas izin Allah, yakni apa? Yang mulia Siti Fatimah. Nah itu ya. Jadi dari gen Nabi lahirlah Siti Fatimah. Nah itu ya. Nah itu. Nah ini namanya bicara duriyah. Bicara satu biji sawi kehidupan atau satu titik sel kelamin sperma kehidupan atas izin Allah. Nah ini ya. Ini kan masuk akal ya. Contohnya kalau kita maka untuk melacak duriyah benarlah itu Kyai Haji Imaduddin yaitu merunut silsilah. Karena soal gen turunan itu ada silsilahnya. Contoh yang gampang bila kita pergi ke kebun. Misalnya ada 10 batang pohon pisang. Yang satu adalah pohon pisang tertinggi. Nah yang lain yang kecil-kecil adalah pohon pisang anak pisang. Maka kita bisa mencari manakah pisang induk, manakah pisang anakan dengan cara mencari silsilah akarnya itu. Akar gennya. Nah ini. Maka dari sini akan ketemu, oh berarti anak pisang ini asal mulanya ada gen dari pisang yang paling besar, paling tua, yang tinggi itu. Nah ini ya, ini namanya untuk melacak duriyah pisang, gen keturunan pisang. Nah kalau untuk melacak duriyah Rasul, ya tadi Kyai Haji Imaduddin telah menempuh konsep silsilah. Nah kata beliau bahwa silsilah Ba'alawi itu putus dengan jalan, tidak nyambung. Jadi mulai abad 400 Masehi berikutnya itu nggak terjadi ada apa? Ada Ba'alawi. Ba'alawi itu baru ada setelah apa? 3 abad atau 4 abad kemudian. Nah ini kan sesuatu yang lucu. Maka begitu Kyai Haji Imaduddin melihat ada kesombongan, hegemoni Habib, langsung dia itu seperti nggak tega ya. Nggak tega pribumi diinjak, maka mengadakan apa? Penjejakan, penelusuran silsilah. Nah ternyata duriannya kok nggak nyambung, ini Ba'alawi. Nah makanya kalau kelompok Ba'alawi itu menganggap Imaduddin itu salah, keliru, jahat, ya kelompok Ba'alawi harus menjawabnya dengan teori ilmiah. Apa? Kelompok Ba'alawi mengadakan penelitian lagi ya, yaitu menjejaki silsilah sampai ketemu, sampai nyambung itu. Nanti baru kalau ketemu nyambung langsung debat dengan Kyai Haji Imaduddin. Itu namanya apa? Namanya debatul ilmi, debat secara ilmu. Lah itu ya. Jangan debat kosong, jangan debat merasa hebat, benar, jangan. Itu namanya debat akal-akalan. Jangan debat hanya apa? Subjektif. Kalau enggak hormat nasab nanti enggak diridhoi Allah atau Nabi. Jangan gitu. Maka kalau Kyai Haji Imaduddin dengan argumen, dengan tesinya, yakni bahwa kelompok Ba'alawi secara duriyah tidak nyambung, maka jawab lagi, nyambung kok. Saya telah teliti dengan rinci, dengan detail. Dari kerajaan ini, bani ini, bani ini, nyambung. Lah itulah. Maka ketidakpahaman Ba'alawi itu di sini. Jawab tesis Imaduddin dengan subjektivitas, dengan apa? Atau fastak baru dengan kesombongan. Lah ini ya. Fastak baru binafsi dengan kesombongan pribadi, jangan. Dengan apa? Hakikatul ilmi, hakikatul ulum min nasabil min duriyatin, itu. Mestinya dengan apa? Dengan hakikat nasab silsilah pula. Jangan pakai fastak baru kesombongan, jangan. Lah ini nanti jadi perang yang tak ada ujungnya. Ingin tahu ujungnya tadi, kalau tesisnya Kyai Imaduddin harus dilumpuhkan, dibalas dengan tesis baru oleh apa? Kelompok Ba'alawi. Setelah apa? Menjejaki
tapak silsilah Ba'alawi. Lah, ternyata ketemu nyambung. Lah itu katakan nanti rakyat pun akan memahami, oh ternyata tesis tesis Imaduddin telah kalah oleh tesis dari kelompok Ba'alawi. Itu namanya apa? Perang nalar, perang hak. Dan Allah juga membolehkan. Karena apa? Al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Tuhanmu. Dengan cara akal dan hati yang jernih, bukan dengan emosi atau takabur binafsi, tidak. Ya itu. Nah ini, saya ulangi ya. Duriya itu dari akar kata zarotun, satu biji sawi. Sampai di sini saya kira paham ya. Saya ulangi lagi. Misalnya satu biji sperma yang mulia Nabi lalu melahirkan Siti Fatimah. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali, ya. Nanti satu biji sperma yang mulia Sayyidina Ali melahirkan Hasan Husain. Nah ini berarti kan ini darotun, ya. Satu biji sel sperma. Cuman Allah itu mah hebat. Maka kalau bicara langsung sperma nggak bisa. Lalu dengan apa? Tamsil tumbuhan, buah-buahan. Nah ini hebatnya Allah itu. Allah kan maha kalam, maha bahasa. Maka dalam menggambarkan dunia, Allah itu lewat apa? Lewat simbol-simbol tumbuhan. Tumbuhan itu tidak bisa berkata, tidak bisa mengucap, tapi dia punya kejujuran alamiah. Kejujuran suratullah yang mampu menjadi alat ukur, alat telusur, alat cerita, alat pemahaman. Nah ini kehebatnya Allah itu. Dari Sang Maha Kalam, minallahu al-kalam. Ya itu ya. Yarju apa? Luhawi darotin. Dua apa? Luhawi sajarotin ya. Dari kalam Allah lewat buah-buahan langsung ada penjelasan tentang apa? Satu biji sawi. Nah ini hebat ini. Dalam bahasa biologinya apa? Satu gen sperma. Nah itu. Nah saya ulangi. Dari gen sperma yang mulia Siti Ali dengan Siti Putih yang mulia Siti Fatimah melahirkan Hasan Husain. Nah ini. Nanti Hasan Husain akan melahirkan lagi. Nah nanti ya. Nanti sampai di sini dulu saya potong. Kita membahas tentang apa? Nasab ya. Tentang Duriya paham. Tentang urutannya, gambarannya kayak apa paham. Lewat mencontoh pada sajarotun ya. Samarotun ya atau sajarotun tumbuh-tumbuhan ya. Yaitu lah ini. Samarotun buah-buahan ya. Lah ini lewat buah-buahan Allah menggambarkan tentang soal gen. Lah ini hebat. Lewat bahasa simbol buah-buahan. Kita harus yakin semua dari Allah. Allah yang maha kalam. Kalam itu kalimat ya, kata luhut ya lah itu. Maha luhut, maha kalimat, maha lawis. Kita harus patuh. Jangan menantang dengan luhut yang lain. Luhut subjektif, luhut hegemoni kehabiban, luhut politik yang buta. Jangan lewat luhutul akli, bahasa akal, luhutul kolbi, bahasa hati. Itu nanti baru hebat. Nanti menambahkan kemuliaan balawi itu. Jangan emosional, hanya mendiskreditkan yang lain. Kayak Imaduddin itu salah besar. Nanti maaf, sampai kiamat akan salah. Saya yakin tuh. Sampai kiamat merendahkan tesis Imaduddin akan salah. Pasti tuh. Karena apa? Kayak Imaduddin dengan kalamul Duriya, konsep Duriya. Nah ini ada main-main. Saya yakin tuh. Bahkan saya menjadi saksi. Sampai kiamat tesis Imaduddin itu benar hak. Maka untuk meruntuhkan Ba'alawi harus menemukan tesis baru untuk melawan tesis Imaduddin. Itu namanya hebat, adil. Tesis lawan tesis. Nah itu ya. Tesis Imaduddin dilawan tesis Ba'alawi itu. Itu namanya adil, teori adil. Kan wallahu wal wahidul adalatun. Allah itu satu zat yang maha adil. Lah itu harus ditiru keadilannya. Lalu tesis dilawan dengan emosi, dengan nafsu amarah, ya salah. Nanti bodong kita itu bodong. Kita mencapai nggak cerdas itu namanya. Kita nggak fatwa mana akhirnya. Kita itu bodong. Kita ada apa? Kidip dusta, wajahilan atau bodoh. Itu jangan. Nabi atau fatona cerdas kok. Maka Nabi zaman dulu, waktu direndahkan oleh Yahudi, dia terbuka. Menjawab bahwa saya itu utusan Allah. Saya itu dari warga Quraisy. Saya itu turunan Ismail. Itu Nabi hebat toh.
Nah kita baru kelas Habibah Alawi dengan nafsu, dengan angkara murka, dengan takabur. Ya keliru berat. Nabi itu kan hebat ya. Teladan umat. Lakot kana lakum fi Rasulullah hasanah. Sungguh benar-benar bagi kalian dalam diri Nabi ada teladan yang baik. Itu ditiru. Ditirulah Nabi itu dalam apa? Dalam proses menceritakan nasab dan duriyah pada Yahudi. Yang mengecam bahwa Nabi itu bukan turunan Bani yang suci, yaitu Ismail itu. Tirulah Nabi itu. Jangan ngaku anak cucu Nabi, debatnya debat Bani siapa. Ya nanti gak nyambung kok. Debatnya tidak nyambung dengan Rasul. Ya salah. Mungkin debatnya dengan Bani saya ya, Bani Ecek Kerem. Nyambungnya debatnya harus nyambung dengan Rasul. Rasul kan udah debat ya. Debat seru dengan Yahudi. Ternyata Rasul menang terus. Karena apa? Cerdas. Menggunakan akal. Menggunakan dalil Allah. Menggunakan empirisme sejarah. Itu. Tirulah Nabi itu. Jangan mengaku Nabi sebagai mbah-mbahnya. Kakek-kakek moyangnya kok. Cara hujahnya tidak ditiru. Ini namanya kita itu kadziban, dusta. Tidak fatona, jahilah, bodoh. Itu jangan tuh. Ya. Sudah. Tentang duriyah dari kata satu biji sawi sudah cerdas. Dengan bantuan saya. Pendekatan, ingat. Fenomenologi. Belum ada di belahan bumi manapun. Kecuali saya. Yang membaca ayat kauniyah Allah berpuluh-puluh tahun. Nah itu ya. Memang saya itu minus dalam hal ayat kitabiah. Tapi dalam ayat kauniyah mungkin saya itu ranking sedunia. Mampu membaca ayat kauniyah. Ayat ada dari Allah. Nah itu. Ini saya itu raja kauniyah. Raja membaca ayat kauniyah. Soal kitab, hadis saya itu bodoh. Tolol, goblok. Tapi soal ayat kauniyah, saya raja di dunia ini. Dalam membaca, membedah ayat kauniyah. Nah itu. Kenapa? Saya punya pendekatan fenomenologi. Atau takorobul ayatul kauni. Nah itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke konteks kata. Ke konsep nasab. Nah ini ya, nasab. Nasab itu rujukan akar katanya adalah apa? Adalah dari kata dasar nasbun. Nah itu bisa buka kamus. Saya jawab buka kamus ya. Nasbun. Apa itu nasbun? Nasbun itu menurut kamus bahasa Arab. Saya buka karena saya kan orang awam. Goblok ya. Tidak mondok. Kita hanya pemulung ilmu agama. Saya buka kamus Arab. Artinya apa? Tanda artinya saya ulangi ya. Saya buka lagi. Artinya tanda peringatan. Nah itu ya. Saya karena ini istilahnya ada kurang umum ya. Saya orang Jawa ya. Kalau bahasa Arab kan ya harus ada sumbernya ya. Nasbun artinya tanda peringatan. Nah ini aja sudah misteri ya. Huebiyah ini. Takwiliyah yang bicara. Bukan tataran harfiah. Bukan sembarang tafsiriyah tapi takwiliyah lah ini. Nasbun itu artinya tanda peringatan. Berarti tanda-tanda yang mengingatkan kita akan kebenaran itu bagaimana. Nah ini, maka ruwet ini. Maaf, kalau duriyah gampang, lewat silsilah selesai ya. Kayak duriyahnya pohon pisang, paham ya. Tapi kalau nasab itu ruwet. Hanya orang yang hatinya lembut, pikiran jernih, mampu membedah nasab. Tapi kalau orang yang hatinya kayak batu, tidak lembut, pikirannya kotor, ruwet, gak akan bisa bicara hakikat nasab. Nah itu. Maka lewat fenomena saya ajari ya. Saya ajarilah. Jadi nasbun itu artinya tanda peringatan. Jadi maka lahirlah konsep nasab. Nah itu. Jadi bicara nasab adalah bicara tanda-tanda yang mengingatkan kita akan suatu kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran seorang turunan dengan terkait dengan Nabi Muhammad yang mulia itu. Kebenaran nyambungnya suatu kaum dengan diri Rasulullah yang mulia. Itu namanya nasab. Nyambung tidaknya seorang manusia dengan Rasul itu dibaca dengan nasab. Kalau tadi dengan duriyah udah paham ya. Udah paham. Oh ya ada tambahan. Kalau duriyah itu bahasa kauniyahnya lagi ada apa? Lewat jalan silsilah juga lewat tes DNA. Nah ini ya. Maka Umaduddin menyarankan
keluarga Ba'alawi harus rame-rame bondong-bondong tes DNA. Itu kebenaran Allah itu. DNA itu yaitu tes darah akan tampak kromosom, pola-pola, karakteristik dari gennya. Nabi punya gen, punya karakteristik, punya pola gen, yaitu gen kenabian kerasulan. Ada Nabi punya gen, punya tekstur DNA-nya. Lah, mungkin ada yang tanya, lah Nabi dari mana tahu DNA-nya? Ya kita kan tahu. Dilalah kersaneng Allah, Nabi itu meninggalkan seikat rambut yang panjang lembut, yang hitam, halus panjang hitam. Nah, rambut inilah yang telah diteliti oleh ahli genetika sehingga bisa membaca, menemukan apa DNA Rasul yang mulia. Lah itu. Ini Nabi itu dilalahnya meninggal itu mewariskan rambut. Kalau nggak ada rambut bahaya, nanti putus, nanti kacau balau. Siapapun saya bilang ngaku Habib, saya ngaku Duriyah Rasul gitu ya. Tapi dengan Nabi meninggalkan rambut, maka hanya orang yang DNA-nya hanya sama Nabi nanti bisa jadi apa? Pantas dia itu nyambung Rasul. Kalau saya tuh Duriyahnya Duriyah ongol-ongol ya. Ketupat basi mungkin ya, Duriyah ongol-ongol. Nah kalau Duriyah Rasul beda. Gennya, DNA-nya beda. Hebat lah, mengkilat, cahaya. Nabi kan nurul ya. Nur Muhammad sudah ada. Jadi DNA-nya nggak sembarangan itu. Nggak sembarangan. Aduh. Jangan mengaku Habib, nggak mau tes DNA ini nanti salah ya. Ingat, Nabi itu meninggalkan seikat rambut ikal panjang halus. Dari rambut Nabi itulah para genetika menemukan pola tekstur DNA Nabi. Lah itu, maka DNA Nabi udah ada yang nyekeli, udah ada yang pegang. Maka kalau mau ngaku turun Nabi, ya tes DNA itu wajib. Jangan dengan takabur maning, sombong maning, menyalahkan orang lain. Itu nanti nggak sampai ujungnya, sampai kiamat nggak akan selesai debat ini. Kita kan mau selesai pada persoalan ya. Nanti membangun bangsa, membangun umat. Itu kan gitu yo. Jangan debat kayak entu dikatok, entu di celana. Nggak ada ujungnya, bau terus ya. Wah, ini kan nggak baik. Tapi kalau tes DNA selesailah. Kenapa? Itu pola utamanya ada DNA Rasul yang tadi tes rambutnya. Ingat, kalau Nabi tak meninggalkan DNA, kacau balau dunia ini. DNA Nabi nggak diketemukan, kacau balau. Saya ngaku Habib, si Bodong, si Jabrik, si Jamilun, siapa yang ngaku Habib. Itu kan kacau balau. Tidak pakrak sontoloyo. Nah, ya. Tapi dengan adanya rambut warisan Nabi, ketemulah DNA Nabi yang mulia. Nah ini kan satu hebat ya. Betapa Allah itu dalam sejarah Nabi itu apa? Seakan memberi hidayah pada apa? Malaikat. Malaikat. Itu harus ada rambut Nabi yang ditinggalkan di bumi Mekah. Untuk apa? Nanti untuk tes DNA sebagai hujatul akli, hujatul kolbi untuk menentukan DNA Nabi. Itu hebat tuh. Nah, kemudian ada tes DNA pada apa? Anak cucu Hasan Husain yang masih hidup. Misalnya yang berpangkat Sayyid dan sebagainya ya. Nah itu nanti akan dibahas aja ya. Nanti udah. Sekarang bahas lagi yaitu apa? Masalah DNA udah ya. DNA itu wajib itu. Tes wajib. Untuk mencari solusi. Problem solving. Pemecahan persoalan. Itu ya. Yaitu problem solving. Atau tahrujul masalati. Mengeluarkan dari masalah. Lah itu namanya tahrujul masalati. Yahruju minal masalati. Keluar dari persoalan masalah yang nggak ada ujungnya, nanti bisa keluar dengan apa? Dengan cara tes DNA ya. Tes DNA apa? Tes DNA apa yaitu kasabul yahrujul minal masalati. Bahwa tes DNA adalah kegiatan pekerjaan keluar dari masalah. Itu hebat tuh, mulia. Ingat, yang tes DNA layak masuk surga. Itu layak. Kenapa? Membeber kebenaran Nabi. Yang mencari silsilah layak masuk surga. Saya yakin tuh, yakin. Kenapa? Meluruskan duriat Rasul. Itu gak pere-pere tuh. Nabi itu sesuatu yang mulia agung. Jangan sampai debatnya dengan gombal, emosi jangan. Dengan akal. Dengan keluhuran budi. Dengan fatonah, dengan sidik, dengan amanah, dengan tabligh fatonah itu. Jangan dengan apa? Dengan apa? Jahilah, kitman,
kidim, jahilun. Jangan, nanti aduh, Nabi kasihan tuh. Sudah mulia selangit, runtuh. Nabi akan jatuh di selokan. Ya nggak boleh tuh. Harus Nabi itu melangit secara akhlakiyah, wa dohriyah, wa kasabiyah, wa apana, wa af'aliyah itu melangit Nabi itu. Jangan dirontokkan Nabi itu oleh kita yang maaf, oleh saya yang bodoh-bodoh. Jangan tuh. Kasihan Nabi yang mulia, sudah kelas melangit sampai waktu Isra kan ketemu Allah sana ya, di langit 7 ke atas lagi. Itu udah akhlaknya akhlak selangit Nabi itu. Sudah makom langitan. Jangan diturunkan oleh soal nasab gara-gara apa? Kita itu menempuh cara silsilah nasab yang apa? Tidak pakai cara akliyah, cara hakikatiyah yaitu apa? DNA dan silsilah. Nah ini salah jahat. Nabi seakan apa? Menjatuhkan Nabi dari kelas langit ke jatuh ke apa? Debu jalanan. Ini kasihan Nabi tuh. Saya yakin kalau Ba'alawi tetap ngotot dengan tak mau debat melawan tesis Imam Abduddin, tak mau debat secara akyal dengan cara tes DNA, saya percaya keluarga Ba'alawi tak layak masuk surga. Saya yakin tuh, kenapa? Telah menjatuhkan hakikat Nabi yang kelas langit. Itu menjatuhkan tuh berarti. Tidak pakai ayat kauniyah. Allah itu maha hitung, maha qadar. Karena Allah mengatakan kulli syai'in khalaqna bil qadar. Sungguh tiap sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran dan qadar. Ukurnya duriyah ya kayak gini, DNA-nya kayak gini, itu silsilahnya kayak gini, itu ukuran loh. Allah menciptakan Nabi Muhammad itu dengan ukuran kadar gen, sperma, DNA. Kok sampai dilanggar ya salah. Itu ayat Quran. Kulli syai'in khalaqna bil qadar. Setiap sesuatu kami Allah ciptakan dengan ukuran dan qadar. Dalam konteks ini ukuran gen, ukuran sperma, ukuran DNA, ukuran kromosom, ukuran warna darah, ukuran sifat darah dalam Nabi. Saya yakin darah dalam Nabi itu beda dengan darahnya saya. Saya kan mungkin apa? Darahnya pada darah sapi. Maaf, kalau saya darahnya mungkin pada sama dengan darah sapi, darah wedus. Ya, tapi kalau Nabi darahnya mesti beda. Spesial. Karena apa? Dia itu kan mulanya nur. Maka mungkin nggak sembarangan. Maka inilah DNA itu satu kewajiban. Aja dibantah oleh para Ba'alawi, jangan. Nanti pembodohan massal pada umat Nabi Muhammad. Jangan. Kita harus umat yang cerdas seperti nabinya itu. Ya, ini maaf Ba'alawi. Jangan sekali-kali mendiskreditkan, menjatuhkan hakikat Nabi yang mulia. Karena apa? Tidak mau tes DNA, tidak mau mencari silsilah kebenaran Ba'alawi dari Duriyah Rasul itu. Ingat, cari silsilah. Tes DNA ada 2 cara untuk melawan tesis Kiai Haji Imaduddin. Itu caranya. Itu ya cara yang hak itu. Saya yakin itu benar. Benar. Benar ning arafullah wa arafur rasul. Benar dari pandangan pengetahuan Allah dan benar dari apa? Pandangan Rasul. Itu pasti itu. Saya yakin kenapa? Itu terkait dengan konteks makna tawiliyah, makna kauniyah. Itu maaf saja. Ini saya bukan jual jamu. Saya atas dasar apa? Pendekatan luhuri. Maaf, saya dulu itu D2 bahasa Indonesia. Tapi belajar tentang alam, tentang mantik, tentang bahasa ya, tentang apa? Tentang balaghah ya. Itu saya belajar bahasa Arab. Padahal saya itu hanya D2 bahasa Indonesia Universitas Terbuka. Bukan profesor, tapi saya rajin menjejaki ayat kauniyah berpuluh-puluh tahun. Nah itu. Mungkin mereka pada ahli dalam apa? Alkitabiah. Saya tolol dalam ayat kitabiah, tapi saya mafhum dalam ayat kauniyah. Nah itu, pakar kauniyah di dunia saya nih ya. Ini kenalkan ya. Sen dari Tegal. Nah itu. Nah, saya ulangi bahwa nasbun adalah tanda peringatan. Lantas gimana cara kita mengamati nasbun? Nah ini. Berarti kalau duriyah itu takarubul jismi, pendekatan jasad, dohir. Nah itu ya. Takarubul jismi, pendekatan jasad, lahiriah, dohiriyah. Yaitu ada sel sperma, ada DNA, kromosom, darah macam-macam. Atau apa? Kalau soal duriyah adalah soal apa? Hablul
hablul dohir, hubungan badan. Hubungan badan Nabi dengan Siti Fatimah, dengan Husain, dengan mungkin Balawi, itu namanya hablul jismi, hubungan badan. Hubungan dohir, lah ini duria. Tapi kalau nasab itu lain. Takarubul ruh. Takarubul ruhi, pendekatan ruh. Lah ini misteri goibiyah. Yang jago ruh kan Allah ya. Manusia itu hanya meraba-raba, mentakwil, mencoba menerka. Ingat, ruh itu persoalan arruhu hoibiyatun. Ruh goib, yang tahu Allah. Tapi manusia harus belajar semampu manusia. Jangan niru Allah semutlaknya, jangan. Manusia boleh menerka apa? Hal goib sepanjang kemampuan akal dan hatinya. Dengan cara apa? Akalnya harus jernih, hatinya jangan kayak batu, harus lembut. Kalau lembut bisa nembus sesuatu yang kasar-kasar, kasat mata. Tapi kalau hatinya kayak batu, sombong, tak bisa menembus takwiliyah sesuatu makom. Ini maaf, harus hatinya lembut, halus ya. Menembusi lafaz-lafaz yang hoib. Nah itu namanya takarubul ruhi, pendekatan roh itu ya. Nah ini, maka saya ulangi, tanda peringatan itulah inti dari kata nasab. Nah ini, maka kalau soal duriyah tekanannya adalah gen, sperma, DNA, darah putih, darah merah, hal dohir. Tapi kalau nasab tekanannya apa? Tekanannya hanya isaroh, tanda-tanda, ayat zikri, tanda pengingat. Nah ini, pengingat, pengeling, tanda membaca. Lah ini lebih lembut ini ya. Jadi kalau soal nasab ada tanda peringatan, tanda-tanda yang mengingatkan kita akan hakikat Rasul, itu maksudnya. Satu contoh apa misal? Dan maka kalau kita simpulkan, soal nasab adalah intinya tekanannya pada apa? Isyaratul lisan. Gambaran ucapan. Lah ini ya, misalnya ya, ini contoh nasab ya. Isyaratul lisan, tanda ucapan. Ucapannya kayak ucapan Nabi apa? Ucapannya Abu Lahab. Nah ini bisa untuk alat ukur nasab ya. Misal saya tuh Habib, ucapannya kayak Abu Lahab atau iblis ya, kita nggak masuk itu. Karena isyaratul lisanul Nabi ya'lu alaih. Ucapan Nabi itu tinggi dan tinggi. Ya'lu alaih, tinggi di atas yang tinggi. Kalau kita kan, waduh, ucapannya mungkin kayak si bodong ya, ucapan para kayak himar kan saya. Kalau saya ucapannya kayak himar ya, kayak ucapan ketek belek gitu. Tapi kalau Nabi tidak, isyaratul labdi, isyaratul afali, tanda peringatan kelakuan Nabi. Bagaimana mengangkat tangannya, bagaimana mengerjapkan matanya, bagaimana mensenyumkan bibirnya, bagaimana melangkahkan kakinya, bagaimana menggerakkan jemarinya, bagaimana mengisi rambutnya. Itulah isyaratul afali Nabi. Ini harus paham ini tentang nasab. Jadi karena nasab itu soal tanda-tanda isyarah, tanda peringatan, maka ini tekanannya ya. Ada isyaratul labdi, isyaratul lisan, isyaratul afali, isyaratul kolbi. Dalam hatinya itu, gerak hatinya itu sudah mulia Nabi itu. Gerak hatinya aja udah, kalau kita kan mungkin gerak hatinya iri dengki, hasud, takabur, sombong ya. Adigang, adigu, adiguna, takabur. Kalau Nabi gerak hatinya itu kayak musik surga mungkin. Hening, tenang. Gerak hatinya, isyaratul kolbi. Bahkan isyaratul apa? Mungkin isyaratul akli. Gerak pikirnya Nabi itu beda dengan saya. Kalau saya mungkin gerak pikirnya kayak benang semrawut, benang kusut. Benang satu galon kusut. Itu mungkin saya. Nabi tidak, pasti. Makanya dimatakan Nabi itu tidur pun tak tidur. Kenapa? Itulah. Akalnya beda. Akalnya gak ruwet. Kalau akal ruwet, tidur ngorok ya. Tapi Nabi kan tidak ya. Tidur pun gak tidur karena itu. Itulah makna Nabi itu. Akalnya itu apa? Hidup, menyala, nyambung terus, tidak ruwet. Maka tidur pun tak tidur. Inilah kiasan Nabi.
Hebat tuh. Isyaratul akli, isyaratul kolbi, isyaratul lisan, isyaratul af'ali. Lah isyarat apa lagi? Isyarat bersejarahnya Nabi, isyarat perangnya Nabi, isyarat makannya Nabi, isyarat berjalan Nabi. Ini banyak tanda peringatan tentang diri Nabi. Ini banyak ini. Ya, jadi gampangannya yaitu kalau dalam ilmu umum adalah apa? Bicara nasab adalah bicara apa? Bicara karakter. Bicara ilmu jiwa, bicara gerak batin, bicara gerak pikir, bicara gerak angan-angan, don ya kemauan. Ini hebat tuh. Bicara tentang ide-ide mulia luhur Nabi. Ini sangat dalam maknanya nasab itu. Nggak sembarangan orang saya bisa niru nasab Nabi. Maka jangan aja ngaku-ngaku duriah Rasul kalau memang dites oleh konsep nasab aja mencret, jangan tuh. Nanti kita dibenci Tuhan. Kita harus jujur. Kalau masih jauh dengan nasib Nabi, ya aja ngaku-ngaku, kemudian aja rekayasa lah. Jujur diakui. Harus belajar bagaimana menyambung dengan nasib Nabi. Isyaratul akli, isyaratul kolbi, isyaratul lisan, wa isyaratul af'ali. Isyarah akal, isyarah hati, isyarah suara lisan, isyarah perbuatan, af'ali. Ini ya. Nah ini, maka jangan pere-pere. Maka ada benarnya Nabi kalau tidur gak tidur. Karena ini mungkin tidur tapi sekarang akalnya sangat luar biasa. Kayak akalnya nyaris mirip ilahiyah. Maka tak tidur. Wah manusia, Nabi kan basarun kayak kita. Tidur tapi apa? Inilah kehebatan akalnya ini. Maka seakan akal hatinya gak tidur. Hal ini mirip dengan apa? Allah yang tak pernah kantuk, tak pernah tidur. Ya, ayat kursi ada ya. Allah tak pernah kantuk, tak pernah tidur. Ayat kursi itu ada. Nah ini kehebatan Nabi itu seperti meniru Allah yang tak kantuk, tak tidur dalam menjaga alam semesta. Kalau Allah kantuk tidur, alam semesta berantakan, hancur. Planet bertubrukan, jungkir balik, kiamat. Sama halnya Nabi. Kalau akalnya tidur, hatinya tidur, kusut, ya hancurlah kepribadian Nabi. Hancurlah keluhuran Nabi. Nanti kalau Nabi hancur kepribadiannya, umatnya ikut hancur kan bodong. Oh. Tapi kan tidak. Nabi nggak hancur. Nggak hancur akalnya, nggak hancur hatinya. Maka utuhlah kepribadian Nabi. Kemuliaan hasanah. Uswatun hasanah. Maka Nabi itu luar biasa. Nah ini. Maka utuh menjaga kepribadiannya sampai dia mati. Bahkan dia mengatakan umati. Dia masih manggil umatnya. Maaf, bukan duriyati tapi umati. Jadi mereka Nabi itu apa? Untuk semua umatnya itu kasihan, belas kasihan, cinta kasih. Kalau saya mungkin kalau saya Habib Bodo mungkin mengatakan duriyati dia tunanganku, tapi dia tidak. Mau meninggal mengatakan apa? Umati. Dan mengatakan umat berarti menyakup duriyatnya, mengacu hamba-hamba makhluk Allah. Bahkan mencakup tumbuhan dan hewan, ya itu hebat Nabi. Wa ma arsalnaka ila rahmatil alamin. Dan dia adalah kami utus engkau kecuali untuk bawa rahmat bagi seluruh alam. Nah itu hujah-hujah hebatnya Nabi itu ya. Datang ke dunia membawa rahmat. Maka jangan sampailah yang mengaku duriah Rasul tidak membawa rahmat tapi membawa laknat, membawa mungkarot, membawa bejat. Jangan. Ini berarti jauh dari Rasul. Membawa perperangan, membawa penindasan itu keliru besar. Nggak mencontoh Nabi namanya. Yang datang ke dunia membawa rahmat. Maka maaf saja para imigran Arab yang datang ke sini pun kalau bisa sejatinya jangan sampai membawa bencana, membawa kiamat kejiwaan, kiamatul akli, kiamat pemikiran, jangan itu ya. Kembali pada kehebatan Nabi itu lah ya, lewat apa konsep nasbun. Ingat tanda peringatan, jangan lupa lah ya, ini nasbun ya. Lah kemudian apa ini? Nasbun udah ya, udah nasbun, udah. Jadi nasab itu adalah sesuatu, singkatnya ya, nasab itu ada sesuatu yang bersifat batiniyah
rohaniyah yang mampu mengingatkan kita akan hakikat Rasul, yaitu nasab. Sesuatu yang rohani apa saja lah. Gerak tangannya, gerak hatinya, gerak pikirannya, ucapan lisannya, perbuatannya. Cara masuk masjidnya, cara pakai sandalnya, cara mandinya, cara apanya. Itu Nabi tuh gitu. Aduh. Hebat itu Nabi itu ya. Jadi pokoknya segala hal rohaniyah menyangkut diri Nabi. Dari mungkin menjahit pakaiannya, tidurnya di bilik yang mungkin apa, temambal ya, apa spraynya temambal di atas pelepah kurma. Nah, itu menggambarkan apa? Menggambarkan nasab Nabi, ya. Jadi apa? Jadi di sini kita harus hati-hatilah. Jangan sampai memaknai nasab yaitu apa? Nasab sekedar dohiriyah, jangan. Ini salah. Nasab itu soal rohaniyah webiyah. Harus ditemukan dengan cara takwiliyah. Pendekatan rohani juga, jiwa, mental, hati. Tapi kalau secara dohiriyah nggak akan sampai ke titik nasab. Jadi ingat, ada dzuriyah, ada dzuriyah, ada nasabiyah. Ada dohiriyah yaitu kitabiyah, ada kauniyah. Nah itu ya. Ada dohir, ada batin. Nah ini hebat. Ini kan Allah membuat satu sepasang ya. Nah ini juga kaitan dengan ciptaan Allah. Allah menciptakan pasang, ada lahir, ada batin, ada malam, ada siang, ada dunia, ada akhirat. Dunia itu alam sahadah yang tampak,